Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'dah. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu ila akhiril ayat. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, segenap jamaah dan pengurus musalla Sahibul Istiqamah bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan sebab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metode fikih dengan pembahasan hal-hal puasa di bulan suci Ramadan. Dan malam ini di kitab yang Bapak pegang adalah di halaman 84, Faslun wal mubtilatul shaum, pasal yang membatalkan puasa. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu pasal. Pasal ini adalah fi anwa'il mufattirat, menjelaskan segala sesuatu yang membatalkan puasa, macam-macam yang membatalkan puasa. Wal mubtilatu lisaumi asyaratun, dan yang membatalkan puasa ada 10 macam. Al awalu, yang pertama, dukhulu syai'in, ialah masuknya sesuatu min a'yani dunya, dari ain dunya, walau qalilan, walaupun hanya sedikit. Ingat, yang pertama masuknya sesuatu benda dunia. Bagaimana kalau yang masuk cuman aroma, itu tidak membatalkan. Bagaimana kalau yang masuk cuma sekadar angin, juga tidak membatalkan. Oleh karena itu, bagi orang yang berpuasa menghisap inhaler, dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan, karena yang masuk itu bukan ain, tapi hanya udara. Ain itu ada jenisnya. Walau qalin, walaupun sedikit, ilal jauh. Nah, masuknya ke dalam perut, bukan masuk ke mulut. Selama ini ada ustadz yang mengatakan kalau puasa jangan wudu, jangan kumur-kumur wudunya, karena kumur-kumur itu memasukkan air ke dalam mulut. Itu ustadz nggak ngaji. Yang membatalkan ilal jauh, masuknya ke dalam perut, bukan ke dalam mulut. Kalau ke dalam mulut, emak-emak yang sedang di zaman dulu ngasih makan sama bayinya itu suka dikunyah dulu, baru dikasih anaknya. Apakah di bulan puasa dilarang mengunyah makanan untuk anaknya? Tidak. Apakah membatalkan? Tidak, karena masuknya cuma sekadar di dalam mulut, bukan ke dalam perut. Yang membatalkan itu, lihat, ilal jaufi, masuknya ke dalam perut.
Dan juga min ahadin maftuhan nama nabidil maftuhati, jika masuknya sesuatu itu dari salah satu lubang yang tembus ke dalam perut. Masuknya lewat mulut, masuknya lewat hidung, masuknya lewat anus, masuknya lewat ihlil. Lihat di layar, fal wasilu. Bagaimana kalau yang masuk ke dalam perut itu bitasyarubil masam, dengan lewat pori-pori kulit, la yadurru, itu tidak membatalkan. Wal masam bitasdidil mim, kalimat masam dengan tasdid mim itu adalah akhir sakbul badan, pori-pori yang ada di dalam kulit, min mahali sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut, wa yasakbul latifatun la tudraku fala yadurru, tidak batal. Lagi puasa mandi, habis puasa mandi terasa segar. Kenapa terasa segar? Karena daging tersentuh air. Artinya air itu masuk ke pori-pori kulit sampai ke daging. Batalkah puasanya? Tidak. Karena masuknya bukan dari jauh. Asani, dan yang kedua al-qai'u muntah amdan secara disengaja. Wa ilam yadi minhu syai'un ilal jauh, meskipun tidak kembali dari muntahnya sedikit pun ke dalam perut. Muntah habis semuanya itu tidak membatalkan. Tapi kalau sudah muntah di seruput lagi, itu yang membatalkan. Asalisu, dan yang ketiga al-jimau amdan, ialah bersetubuh dengan sengaja. Nggak tahu ada nggak yang nggak sengaja gitu. Bil, ada nggak yang nggak disengaja, Bil? Walau bi ghairi injalin, walaupun tidak dengan mengeluarkan mani. Arabi'u, dan yang keempat yang membatalkan puasa adalah khurujul mani, keluar mani, bita amudil istimna, dengan sengaja berusaha mengeluarkan mani dengan cara halo-halo Bandung, umpamanya di kamar mandi, dengan cara dikocok-kocok lalu keluar mani, itu juga membatalkan. Awil mubasyarati, atau dengan beradu kulit, walau bil ghairi jima'in, meskipun tidak dengan jima. Pengantin baru kelonan di siang hari, kelonan doang, kelonan. Tapi kalau sampai keluar mani itu juga membatalkan. Walau bil ghairi jima, walaupun tidak melakukan jima, kelonan aja sampai keluar mani itu batal. Kakhurujihi, seperti keluarnya mani bil lamsi, dengan sentuhan. Wal mu'anaqati, dan merangkul. Wal kublati, dan mencium bila hailin, tanpa adanya penghalang, itu batal puasanya. Maka mencium istri selagi puasa itu hukumnya batal, khususnya bagi Ustadz Saidi. Jauh ya. Nah, tapi bagi engkong sih nggak apa-apa. Nggak kadang-kadang ya. Al-khamisu, yang kelima yang membatalkan puasa adalah jununu, gila. Walaulah totan yasiratan, meskipun waktunya sebentar. Lagi puasa, tanggal sudah 21, 22, 23, lebaran sudah semakin dekat, anak belum beli baju, istri monyong, mertua minta dikeriting, pusing dia, stres, gila. Batal puasanya. Maka hidup itu jangan dilemalisir, dibawa enjoy aja, biarkan mengalir bagaikan air. Asadisu, dan yang keenam al-igma'u, ialah pingsan. Lagi puasa nggak tahan sampai pingsan. Cuman pingsannya minal fajri ilal ghurub, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, batal. Kalau sama sekali satu hari pingsan terus. Tapi kalau sembuh sebentar, dohor, ada caleg, bawa amplop, sembuh dia ngelihat amplop.
Habis ngeliat amplop sembuh, pingsan lagi, mungkin berharap ada yang nengok lagi gitu. Itu nggak batal kalau sampai nggak 1 hari penuh. Yang membatalkan itu kalau sampai 1 hari penuh. Asabi'u yang ketujuh yang membatalkan puasa itu al-iftaru, berbuka puasa qabla ayatahaqqaqa ghurubu syamsi, sebelum jelas terbenamnya matahari. Ngelihat jam di musola sudah jam 6, buka saja nggak taunya belum maghrib. Atau adzan, dengar adzan di musola, buka saja nggak taunya adzan itu sebelum maghrib. Hati-hati dengan iklan di televisi, banyak iklan yang menipu. Iklannya adzan Allahu Akbar, diseruput kopi, nggak taunya adzannya cuma Allahu Akbar. Au yaghliba ala dhanihi ghurubuha, atau menghalangkan pada sangkaannya ghurubuha sudah terbenamnya matahari, di dalam yatabayan lahul halu, apabila tidak jelas baginya keadaan itu, atau dia prasangka sendiri sudah maghrib karena hujan tidak bisa melihat matahari, HP juga lowbat, jam tangan juga rusak, insyaallah dia buka nggak taunya belum maghrib, itu juga batal. Asaminu yang ke-8 turuwuridati, kedatangan murtad, wal iyadu billah, dan berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min, lagi puasa nungguin hadiah dari caleg. Calegnya juga bohong. DPRD-nya bohong. DPR RI-nya juga bohong, DPD-nya juga bohong, sambar geledek semua. Sampai dia murtad. Kalau begitu mah jangan jadi umat Islam aja lah, besok ikut agama kafir sajalah. Nauzubillah min dzalik. Watasi'u, dan yang ke-9 turubul haidi, kedatangan haid, awin nafasi, atau nifas. Lagi nyantai-nyantai puasa, lagi enak-enak puasa, tiba-tiba ada tamu yang tadi undang datang. Maka dengan demikian, dengan adanya haid, dengan adanya nifas, maka otomatis puasanya menjadi batal. Al-ashiru yang ke-10 yang membatalkan puasa adalah al-wiladatu, yang melahirkan, al-mashhubatu bil bulal, yang disertai dengan basah, yang disertai dengan darah, disertai dengan cairan, maka melahirkan itu hukumnya membatalkan puasa. Bagaimana kalau melahirkannya tidak disertai dengan basah? Sebagaimana Siti Fatimah melahirkan, itu tidak membatalkan puasa. Itulah 10 hal yang membatalkan puasa. Setelah ini tolong ingat baik-baik, sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan kepada anak-anak kita. Waman aftara, dan barang siapa yang berbuka puasa amidan, dengan sengaja, fi ramadhana, di bulan suci Ramadan, au nasiya fihi niyata lailan, atau ia lupa di bulan Ramadan berniat puasa di waktu malam, wajaba 'alal imsaku, maka wajib kepadanya imsak, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Siapa di siang hari tiba-tiba batal puasanya, padahal dia nggak kemana-mana, nggak sakit, nggak apa, nggak ada udzur secara syar'i, maka hakikatnya setelah dia membatalkan puasanya sampai maghrib tidak boleh makan dan minum lagi. Seandainya karena dia merasa sudah tidak puasa, merasa bebas makan dan minum, maka makanan dan minumannya yang dikonsumsinya hukumnya haram. Karena siang itu bukan saatnya untuk makan minum, tapi saatnya untuk berpuasa. Wakadha, dan begitu pula man tabayyana,
orang yang jelas baginya subutu Ramadan, tetapnya Ramadan, fi asna'i saumi syak, di pertengahan hari yang ragu apakah hari itu sudah masuk Ramadan atau belum, atau dia tidak menyangka bahwa hari itu sudah masuk Ramadan, dia sangkanya tanggal 30 bulan Sya'ban, nggak, ternyata jam 9 setelah dia sarapan ada pengumuman dari Menteri Agama lewat televisi bahwa hari itu sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan. Karena dia sudah tahu hari itu tanggal 1 bulan Ramadan, maka wajib kepadanya menahan diri, imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib. Baik hadirin, itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Dan pasal berikutnya kita akan bahas sebaliknya, hal-hal yang masuk ke dalam perut namun tidak membatalkan puasa. Ini pasal istimewa. Semoga langkah dan tindak tanduk kita selalu dibimbing dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.